Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harir Channel. Kali ini kita akan belajar bersama lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita semuanya bisa berkontribusi di dalam segala lini. Oke, langsung menuju ke soal pertama. Pada saat penerimaan pegawai baru, sebuah instansi mengadakan sesi foto untuk keperluan pembuatan ID card. Dalam sesi foto tersebut, seseorang yang mengenakan jilbab diminta untuk membuka jilbabnya karena perintah atasan untuk berfoto tanpa jilbab. Hal tersebut melanggar indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Anti kekerasan, D. Akomodasi budaya lokal. Ya, jadi diminta untuk membuka jilbabnya karena ini adalah perintah atasan. Keperluannya apa? Untuk pembuatan ID card. Padahal wanita tersebut biasanya memakai jilbab untuk menjaga kehormatannya di depan orang lain yang bukan muhrimnya, ya. Nah, maka dari situ, karena ini ID card, bahkan ID card itu kan digunakan untuk kesehariannya, ditampilkan untuk tanda pengenal, ya. Maka dengan narasi soal seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah melanggar indikator moderasi beragama, yaitu toleransi. Oke. Kalau toleransi ya enggak apa-apa, karena ini kan ID card, cuma tanda pengenal, ya. Oke. Soal selanjutnya. Beberapa tahun lalu pemerintah telah membubarkan organisasi keagamaan yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah. Namun, hal tersebut memicu timbulnya demonstrasi besar-besaran dari para anggota ormas tersebut. Maka sikap pemerintah tersebut menunjukkan A. Intoleransi, B. Kekerasan, C. Komitmen kebangsaan, D. Anti demokrasi. Mana? Pemerintah membubarkan ormas yang ideologinya itu khilafah, kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran. Maka itu sikap pemerintah tersebut menunjukkan komitmen kebangsaan. Karena apa? Untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, ya. Meskipun terjadi demonstrasi secara besar-besaran, ya. Oke. Selanjutnya, Anda menjadi seorang penyuluh agama yang ditugaskan menjadi wakil untuk membuka sebuah acara tradisional di desa wisata. Setibanya di desa, Anda disambut hangat oleh masyarakat setempat. Sebelum acara dimulai, panitia meminta Anda untuk mengikuti prosesi adat yang telah menjadi budaya sejak dulu desa sebagai bagian dari pembukaan acara. Anda belum familiar dengan adat tersebut. Sebagai ASN yang moderat, bagaimana sikap Anda? Ya, sudah banyak yang menjawab, maka jawaban yang paling tepat adalah D, ya. Kenapa tidak A? Tidak egois dan melawan diri saya terlebih dahulu agar mau mengikuti prosesi adat desa tersebut. Ini sebenarnya bagus, tapi lebih bagus D, ya. Kenapa D? Menjadikan pengalaman yang menyenangkan setelah mengikuti. Nah, setelah mengikuti artinya, kalau setelah mengikuti itu berarti Anda itu mengikuti proses dari awal sampai selesai. Kalau B dan C ini kurang bagus. Oke, soal selanjutnya. Mencegah sikap yang terlalu materialistis atau spiritual, serta mendorong individu untuk menjadi pribadi yang seimbang dan bertanggung jawab merupakan tujuan dari prinsip moderasi beragama, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, atau musawah. Maka jawaban yang paling tepat adalah tawazun atau seimbang, yaitu menyeimbangkan kepentingan duniawi dan akhirat, menghindari fokus yang berlebihan pada salah satunya, artinya seimbang antara kedua-duanya. Dan bisa juga seimbang antara hak dan kewajiban, itu bisa. Oke, soal selanjutnya. Moderasi beragama memainkan peran penting dalam politik. Di antara manfaat penerapannya adalah kecuali. Jadi moderasi beragama ketika diimplementasikan dalam ranah politik, itu manfaatnya apa? Nah, kecuali A. Cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan adil, B. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, C. Memberikan kebebasan, D. Menyeimbangkan kepentingan agama dan negara. Nah, yang kecuali itu pasti C. Ini memberikan kebebasan apa ini? Kebebasan mengebom atau kebebasan apa? Nah, ini kan nggak jelas. Yang lain itu sudah pasti positif. Oke. Selanjutnya, ini
Moderasi beragama melalui pendekatan budaya memainkan peran penting dalam menciptakan sinergi antara warisan dan inovasi. Hal tersebut dapat menimbulkan, nah, soal ini menjadi soal PR. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke. Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan masukan, saran, dan kita bahas apa, silahkan ditulis di kolom komentar dan nanti kita bahas bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semuanya bisa lolos menjadi ASN P3K Kemenak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.